Kutipan Sajarah Jati tentang runtuhnya Majapahit, episode kedua. Keris pusaka Majapahit Kiai Condong Campur diketahui mempunyai cacat. Di Majapahit, Sang Raja Prabu Brawijaya berkenan mengadakan upacara siraman pusaka kerajaan. Pusaka-pusaka kerajaan berupa keris, tombak, golok, lembing, panah, perisai, dan gada sudah dikeluarkan dari gedung pusaka. Para brahmana, pendeta, dan wiku sudah masuk ke dalam puri bagian belakang. Tempat penyiraman pusaka telah penuh oleh para punggawa Majapahit. Sang Raja duduk di Balai Sasono Cipto. Tak lama kemudian, peti-peti pusaka sudah disiapkan di tempat siraman. Sang Raja sendiri yang akan memulai acara siraman. Sang Raja lalu mengambil keris Kiai Condong Campur dari peti dan menghunusnya. Betapa kaget Sang Raja ketika melihat wujud keris Kiai Condong Campur. Sampai beberapa saat, Sang Raja tak mampu berkata-kata. Tertegun seperti orang baru bangun dari mimpi. Keris Kiai Condong Campur putus kembang kacangnya dan patah ujungnya sepanjang 3 luk. Bilah keris tampak pucat, biru seperti logam aus. Sang Raja berkata kepada Patih Wahan dengan menahan air mata. Wahan, majulah ke sini. Ada perkara besar. Apa sebab Kiai Condong Campur sampai cacat seperti ini? Pasti ada pencuri masuk dan merusaknya. Kembang kacangnya lepas dan patah ujungnya sepanjang 3 luk. Mustahil bila tidak ada orang yang merusaknya. Coba perhatikan. Patih Wahan maju dan memeriksa keris Kiai Condong Campur. Ini bukan perbuatan pencuri, Paduka. Mustahil seseorang sampai berani masuk ke puri dan melakukan perbuatan ini. Bila tidak atas kehendak Dewata, semua ini tidak akan terjadi, kata Patih Wahan. Sang Raja lalu bertanya kepada para guru yang hadir, apa sebab Kiai Condong Campur sampai menderita seperti ini? Ajar Cemoro Tunggal berkata, rusaknya pusaka ini menjadi tanda akan munculnya huru-hara besar. Pertanda dari Tuhan yang Maha Tinggi ini cocok dengan isi rontal Joyoboyo yang berisi perjumpaan antara Prabu Joyoboyo dan Kanjeng Sultan Ali Samsu. Disebutkan bahwa rusaknya negeri Majapahit diawali dari tanah Jawa berganti agama. Sang Raja mengangguk-angguk dan berkata, Hai Paman Guru, apa yang Anda utarakan cocok dengan pesan yang triotro yang aku terima. Namun bagi seorang raja tidak elok bila lari dari peperangan. Lebih baik musuh dihadapi dalam medan perang. Ki Patih Wahan menyela. Duh tuanku, benar apa yang Paduka katakan. Patih pun tiada beda. Walau hancur tetap bertekad membela negeri. Darah yang mengucur ke tanah menjadi pupuk negeri Majapahit. Sudah sekian lama menjadi panutan dan sesembahan orang seluruh negeri. Sepantasnya hamba menunjukkan bakti kepada negara. Sudah lazim orang berperang akan kalah atau menang. Yang menang menguasai, yang kalah menjadi tawanan. Namun itu tidak terjadi jika kami kalah. Kami akan bertempur sampai hancur. Heboh para bupati menyahut perkataan Ki Patih. Apa yang dikatakan Ki Lurah Patih sungguh benar. Kami para punggawa tidak beda dalam tekad dan kesetiaan. Kami memilih mati membela negeri. Sang Raja terharu mendengar pernyataan Ki Patih dan para punggawa Majapahit. Mereka tampak kompak dan siap berperang membela negeri. Sang Raja melanjutkan, Patih, bagaimana perkara Kiai Condong Campur ini? Dan para pendeta, apa pendapat kalian? Apakah keris ini dilarung di lautan atau disimpan saja? Karena wujudnya sudah tidak patut lagi. Ki Empu Temenggung Supodrio berkata, Duh Dewata di bumi, bila Paduka setuju sebaiknya dilebur dan dibentuk ulang. Jika dilarung tidak elok, karena ibarat membuang pusaka.
Jika disimpan juga tidak baik karena sudah cacat. Pasti menimbulkan hawa buruk. Maka sebaiknya dilebur dan diperbaiki agar dapat digunakan lagi. Dan yang akan melakukan saya sendiri bersama Kanda Supogati. Sang Raja sepakat, lalu memerintahkan agar segera dilaksanakan. Ki Supogati, Ki Supodrio, Pangeran Sendang, Ki Supo Anom, dan Adipati Surengrono, para empu semua sudah berkumpul untuk melaksanakan pekerjaan melebur Kiai Condong Campur. Perapian sudah dinyalakan. Sang Raja menyerahkan keris kepada Tumenggung Supodrio. Ki Tumenggung Supodrio menghunus keris Kiai Condong Campur dan meletakkan ke dalam api. Api terus membesar hingga keris memanas. Semakin lama semakin panas hingga berwarna jingga kehijauan, lalu memerah agak kebiruan. Ki Supodrio bersiap mengangkat dan meletakkan keris ke atas paron. Palu telah disiapkan untuk membentuk ulang Kiai Condong Campur. Namun tiba-tiba Kiai Condong Campur melesat ke angkasa dan berputar-putar di atas kedaton. Sang Raja dan para punggawa kaget. Keris terus berputar-putar di atas kedaton, lalu terdengar suara keluar dari keris itu. "Hai Prabu Brawijaya, engkau berbuat aniaya dengan berniat menghancurkanku. Aku tak berbuat kerusakan, mengapa dihancurkan? Aku melakukan semua atas perintah Yang Pencipta. Hai Prabu Brawijaya, engkau akan mendapat hukuman Tuhan. Sirna keutamaanmu. Para kawulamu akan kebingungan dan lari ke timur, barat, utara, selatan mencari hidup. Negerimu akan sirna tanpa ada penolaknya. Hei Prabu Brawijaya, segera pergilah, tinggalkan negerimu. Aku akan pulang ke asal-usulku di alam Tejomoyo." Kiai Condong Campur menghilang tak terlihat lagi, terus menapak alam gaib dan bermaksud masuk ke alam Tejomoyo. Namun Yang Indro mencegahnya. "Hei Condong Campur, kembalilah. Engkau sudah menjadi racun dan menimbulkan kerusakan besar di Majapahit. Engkau menjadi teluh atas kehendakmu sendiri. Perintah Zhang Sidojati, engkau sekarang menjadi pusaka hina. Tempatmu berada di antara langit dan bumi. Menjadi teluh bojro. Kediamanmu di bintang berekor. Selamanya sampai hari kiamat. Jika engkau kebetulan lewat bumi, akan banyak penyakit, gabak, dan gatal-gatal." Demikian titah Yang Indro. Demikianlah nasib keris Kiai Condong Campur. Selamanya menjadi teluh bojro dan menyebarkan penyakit ke seluruh orang di bumi. Terus ikuti kelanjutan kisahnya di BK Almari Channel.